Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nabila dari kelas Psikologi Abnormal E dengan NIM 184101899. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai psikosomatik yang merupakan salah satu gangguan stres yang mana seringkali terjadi di masa pandemi seperti ini. Selama pandemi ini berlangsung, kecemasan orang-orang pada dirinya itu memang meningkat. Beberapa dari mereka memilih untuk mengungkapkannya lewat media sosial jika dirinya mengalami gejala-gejala COVID-19. Dan ternyata hal ini diamini oleh banyak sekali netizen dari berbagai platform media sosial. Mereka menyatakan jika mereka juga mengalami gejala-gejala yang sama seperti gejala COVID-19. Akhirnya salah satu dokter turun tangan dan menyatakan jika hal seperti ini wajar adanya. Selama masa pandemi ini berlangsung, setiap orang akan merasa stres, khawatir akan dirinya. Kekhawatiran berlebih berpotensi menimbulkan stres, depresi, dan kecemasan. Kondisi mental yang stres membuat imun tubuh berkurang dan menjadi lebih mudah terpapar penyakit. Maka dari itu banyak sekali yang mengalami batuk, demam, flu, ataupun sesak nafas. Dokter tersebut akhirnya menyatakan jika kita tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut karena bisa saja kita tidak terpapar COVID atau coronavirus 2019, justru kita mengalami gangguan psikosomatik. Apa itu gangguan psikosomatik? Akan saya jelaskan setelah ini. Pertama, saya akan memberikan gambaran awal mengenai perilaku psikosomatik yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Definisi umum dari psikosomatik merupakan permasalahan psikologis yang menimbulkan dampak penyakit fisik. Psikosomatik atau psikofisiologis merupakan penyakit yang mana gejalanya disebabkan oleh proses mental dari si penderita. Jika dalam pemeriksaan medis tidak ditemukan penyebab fisik atas gejala-gejala yang muncul, atau jika memang penyakit ini muncul sebagai dampak dari keadaan mental yang tidak stabil seperti stres, depresi, atau rasa bersalah, maka penyakit ini dapat diklasifikasikan sebagai penyakit psikosomatik. Selain itu, psikosomatik juga bisa diartikan sebagai penyakit atau keluhan fisik yang disebabkan atau diperburuk oleh pengaruh faktor mental pada diri seseorang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, psikosomatik bisa berawal dari masalah psikologis seperti takut, stres, depresi, atau cemas yang berlebihan. Faktor mental atau psikologis bisa memicu berbagai macam gejala fisik. Namun yang seringkali kita temui seperti gemetar, berkeringat, bernafas dengan cepat, atau jantung berdebar-debar. Gejala-gejala fisik ini timbul sebagai akibat adanya peningkatan aktivitas impuls atau rangsangan saraf dari otak ke berbagai bagian tubuh. Selain itu, pelepasan hormon adrenalin ke dalam pembuluh darah yang seringkali muncul dalam kondisi kita saat gelisah. Selanjutnya, kita akan masuk ke teori psikologi abnormal mengenai psikosomatik. Jadi, psikosomatik berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa atau intelek dan soma yang berarti tubuh. Istilah psikosomatik berarti pikiran yang mengakibatkan tubuh sakit atau penyakit-penyakit yang diciptakan secara fisik di dalam tubuh akibat dari kekacauan pikiran.
Nafit menerangkan jika psikosomatik merupakan gangguan fisik di mana faktor psikologis berperan membantu munculnya atau menjadi penyebab munculnya suatu gangguan fisik akibat dari kegiatan fisiologis yang berlebihan dalam mereaksi gejala emosi. Jadi pada intinya ketika kita mereaksi emosi kita dengan berlebihan, maka bisa menimbulkan gejala-gejala fisik. Pada akhirnya, gangguan yang muncul pada fisik kita bisa berupa pusing, tubuh lemas, keluar keringat dingin, hingga sakit jantung. Teori-teori psikosomatik dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Freudian yang menyatakan bahwa simptom-simptom bisa merupakan ekspresi simbolik dari konflik-konflik yang tidak disadari atau dorongan-dorongan atau mungkin harapan-harapan yang sengaja direpress, di mana hal tersebut dapat ditemukan dalam sejarah perkembangan individu. Lalu bagaimana sih psikosomatik ini bisa terjadi pada seseorang? Jadi begini, mekanisme terjadinya psikosomatik berawal ketika suatu stimulus emosi datang pada diri individu dan kemudian ditangkap oleh panca inderanya. Stimulus tadi diteruskan ke sistem limbik yang mana merupakan pusat emosi. Dari sistem limbik ini, emosi disadari dan kemudian muncul keputusan untuk mengambil tindakan-tindakan. Munculnya perintah dari sistem limbik ini kemudian disalurkan melalui talamus dan hipotalamus ke organ-organ yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk perangai emosi, seperti muka yang cerah, cemberut, muka merah, pucat, menangis, atau tertawa. Nah, jika dirasa stimulus tersebut berbahaya bagi individu, maka akan menimbulkan reaksi psikis yang berwujud ketegangan emosi, yang mana diikuti oleh aktivitas organ tubuh secara hiperaktif, misalnya detak jantung yang bertambah, ketegangan otot, atau meningkatnya tekanan darah. Apabila gangguan tersebut berlangsung terus-menerus, maka dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, sehingga terjadilah psikosomatik. Kemudian kita masuk ke penyebab munculnya psikosomatik. Menurut Junaidi, psikosomatik disebabkan oleh beban pikiran yang tidak terselesaikan atau tidak tersalurkan dalam waktu yang cukup lama. Contoh, ada penderita tidak memiliki teman untuk menceritakan beban masalahnya, sehingga dia menyimpan sendiri beban masalahnya, beban pikirannya tanpa ada teman untuk dicurhati. Keadaan ini lambat laun bisa menumpuk dan suatu saat melampaui ambang batas ketahanannya dalam menahan beban psikologis, kemudian timbul pada keluhan fisik. Selanjutnya, menurut Burhani, psikosomatik merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor-faktor kementalan dan sosial. Menurutnya, jika emosi menumpuk, hal itu dapat menyebabkan terjadinya goncangan dan kekacauan dalam diri. Jika faktor-faktor yang menyebabkan memuncaknya emosi tadi tidak segera dijauhkan, maka ia dipaksa untuk selalu berjuang menekan perasaannya. Perasaan tertekan, cemas, kesepian, dan kebosanan yang berkepanjangan bisa memengaruhi kesehatan fisik. Secara umum, perasaan cemas, tertekan yang berkepanjangan adalah pengalaman emosional yang tidak menggembirakan yang dialami oleh seseorang ketika merasa terancam sesuatu yang jelas ada, tetapi tidak mudah ditemukan. Kemudian yang terakhir menurut Atkinson yang berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya psikosomatik adalah stres. Kemudian faktor lain yang menyebabkan psikosomatik adalah pola perilaku individu dan kondisi rentan terhadap tekanan fisik maupun psikis. Dan faktor terakhir yang menyebabkan psikosomatik adalah emosi. Individu yang matang emosinya tidak mudah terganggu oleh rangsangan-rangsangan yang bersifat emosi negatif, baik dari dalam diri maupun luar dirinya. Individu dengan mental yang sehat memiliki ego yang berfungsi dengan baik. Berarti ego bisa menyalurkan dorongan-dorongan insting maupun material konflik lainnya dengan baik. Akan tetapi, jika ego gagal dalam melaksanakan tugasnya, maka akibatnya adalah penyakit mental. Nah, bila dalam penyaluran tersebut ego mengekspresikan ke dalam penyakit-penyakit organ melalui susunan saraf otonom, maka hasilnya adalah suatu penyakit psikosomatik tadi. Selain itu, gangguan psikosomatik juga tidak terlepas dari berbagai
stresor psikososial, di mana setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga orang tersebut harus menyesuaikan diri menanggulangi segala perubahan yang timbul. Misalnya seperti masa pandemi seperti ini, kondisi sosial yang sangat tidak stabil, kekhawatiran yang muncul di mana-mana, pastinya menekan seseorang, memberikan tekanan kepada sisi psikologi seseorang, sehingga orang tersebut merasa lebih cemas, mudah khawatir daripada biasanya, yang mana hal ini juga bisa menimbulkan psikosomatik. Lalu bagaimana cara kita mencegah psikosomatik ini terjadi pada diri kita? Yang pertama yaitu bergerak. Berolahragalah minimal 3 kali seminggu sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan jiwa, dan mencegah serangan panik. Kemudian yang kedua, berpikirlah secara positif. Berpikir positif bisa mengurangi rasa sakit bila kita tengah menderita penyakit. Pikiran negatif justru menambah rasa sakit menjadi 2 kali lipat. Yang ketiga, tidur cukup. Kurang tidur hanya akan membuat diri kita menjadi rentan terhadap stres. Pastikan makan malam 2 atau 3 jam sebelum tidur malam, sehingga makanan dapat tercerna secara sempurna, sehingga menjauhkan diri dari penyakit pencernaan serta asam lambung. Kemudian yang terakhir, asupan sehat. Nutrisi yang tepat dapat menjaga kesehatan mental. Pastikan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin E dan B kompleks, seperti kacang-kacangan, ikan, sereal, buah, dan sayur. Di masa pandemi seperti ini, WHO mengeluarkan tips untuk menjaga kesehatan mental kita agar tetap terjaga selama pandemi ini berlangsung. Terdapat 3 tips yang disarankan oleh WHO, yaitu yang pertama, recognize that your anxiety is completely normal, yang kedua, create distraction, dan yang ketiga, focus on you. Jadi yang pertama, kita harus menyadari jika merasa khawatir adalah hal yang normal dan justru sehat, karena dengan adanya rasa khawatir, kita bisa jauh lebih hati-hati dan lebih waspada. Jadi selama kecemasan kita masih di batas wajar, kita tidak perlu merasa takut jika kita memiliki gangguan kecemasan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mengalihkan pikiran kita. Jangan terlalu banyak menonton berita atau video-video yang justru membuat kita cemas yang berlebih. Khawatir itu perlu, tapi jangan sampai otak kita dipengaruhi atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Kita bisa mengalihkan pikiran kita dengan menonton hal-hal yang membuat kita senang misalnya, atau yang membuat diri kita jauh lebih tenang daripada melihat berita-berita yang membuat kita lebih mudah khawatir. Kemudian tips yang terakhir yaitu fokus pada kegiatan yang disenangi. Fokuslah pada pengembangan diri. Lakukan hal-hal yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan karena sibuk sekolah, bekerja, atau yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu penanganan gangguan psikosomatik. Pada dasarnya, penanganan gangguan psikosomatik ini harus dilakukan dengan beberapa cara dengan mempertimbangkan pengobatan somatis. Yang pertama, pengobatan somatis itu apa? Pengobatan yang berorientasi pada organ tubuh yang sedang mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, pengobatan secara psikologis, yaitu psikoterapi dan sosioterapi. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu psikofarmakoterapi. Apa itu psikofarmakoterapi? Yaitu penggunaan obat-obatan yang berhubungan dengan psikologi. Mengenai metode mana yang kemudian dipilih oleh dokter, itu sangat tergantung pada jenis kasus dan faktor-faktor yang terkait dengannya. Biasanya pada kasus tahap awal, dokter akan memberikan faktor somatis, pengobatan somatis, yaitu yang berorientasi pada fisik, pada gangguan fisik yang dialami oleh penderita pada saat itu. Sebenarnya hal ini bisa menyebabkan penyakit timbul kembali, dan yang lebih parah yaitu menurunkan kepercayaan pasien akan kemungkinan penyakitnya itu sembuh. Dan sebenarnya hal ini bisa memperparah kelainan psikosomatiknya itu sendiri. Akan tetapi memang agak sulit dibedakan dengan gangguan psikosomatis, sehingga baru bisa dibedakan bila kejadiannya telah berulang. Disinilah perlunya psikoterapi sebagai pendamping terapi somatik. Perlu dipertimbangkan juga penggunaan psikofarmaka atau obat-obatan yang biasa digunakan dalam bidang psikologi, karena mungkin
Gangguan psikologis yang diderita berhubungan dengan kondisi kimiawi di otak yang mengalami ketidakseimbangan. Dewasa ini, terapi dengan menggunakan metode hipnosis sudah mulai dapat diterima di beberapa kalangan medis. Hipnosis dan hipnoterapi dari hari ke hari kian banyak penggemarnya. Bahkan, tak hanya orang dewasa yang menjalani terapi untuk membantu penyembuhan penyakitnya, namun juga anak-anak yang mungkin mempunyai kesulitan atau gangguan belajar di sekolah. Hipnoterapi memang merupakan salah satu cara yang sangat mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam menjangkau pikiran alam bawah sadar, melakukan reedukasi dan menyembuhkan pikiran yang sakit. Karena jelas bahwa psikosomatik adalah gangguan berdasarkan mind and body connection, maka penanganannya harus secara holistik atau terpadu. Hipnoterapi diharapkan mampu menjembatani hubungan antara penyebab psikis di bawah sadar dengan manifestasi klinis pada tubuh. Apabila ada di antara Anda atau kerabat Anda yang memiliki masalah gangguan psikosomatis atau psychosomatic disorder, mengunjungi dokter yang memahami hipnoterapi adalah keputusan yang tepat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon dimaafkan dan terima kasih sudah berkenan melihat video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.